Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir serta batin ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar humanistik, yang mana teori belajar ini kita minggu yang lalu sudah mempelajari 3 teori, dan ini kita lanjutkan. Yang terakhir ada teori belajar humanistik. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari teori humanisme, dapat mengetahui tokoh-tokoh dari pencetus teori humanisme, juga dapat menjelaskan prinsip belajar teori humanisme, dan juga dapat mengaplikasikannya. Kita lanjutkan untuk konsep dasar teori humanisme, bahwa teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, yaitu siswa, bukan dari sudut pandang pengamatnya atau guru. Tujuan dari para pendidik adalah membantu peserta didiknya untuk dapat mengembangkan dirinya, yaitu untuk dapat membantu masing-masing individu untuk mengenal diri sebagai manusia yang unik, dan membantu di dalam mewujudkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dalam teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dan belajar itu dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Adapun tokoh-tokoh dalam pencetus teori humanistik atau humanisme, diantaranya ada Carl Rogers, Abraham Maslow, dan juga Arthur Combe. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu Carl Rogers. Menurut Rogers, ada 2 ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna dan juga belajar tidak bermakna. Belajar yang bermakna apabila siswa mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya, dan yang tidak bermakna yaitu apabila siswa tidak harus belajar yang tidak ada artinya. Dan menurut Rogers, ada 2 tipe belajar, yaitu cognitive learning dan experiential learning, di mana cognitive learning ini melibatkan aspek berpikir siswa, dan experiential learning melibatkan siswa secara personal dan melibatkan pengalaman siswa secara mandiri. Dan jika dikaitkan dengan 2 ciri belajar tadi, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran itu melibatkan aspek pikiran dan juga perasaan peserta didik. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu ada Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia itu merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya, di mana Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan secara hierarkis, di mana ada hierarki kebutuhan tersebut. Diantaranya ada 5 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau dasar, lalu ada kebutuhan akan rasa aman, lalu yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta, yang keempat kebutuhan dihargai, dan yang terakhir kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dan tokoh selanjutnya ada Arthur Combe. Menurut Combe, belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu itu sendiri, dan guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, anak tidak bisa matematika, itu karena bukan mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya, sehingga dia tidak bisa.
Tom memberikan lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran, yaitu besar dan kecil, yang bertitik pusat pada satu. Rogers mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, diantaranya yaitu manusia itu memiliki keinginan yang alami untuk belajar. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna apabila bahan yang dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Artinya, tidak ada ancaman yang membuat seseorang untuk mau belajar. Selanjutnya, aplikasi teori humanistik. Di dalam teori ini lebih menunjuk kepada ruh atau spirit selama proses pembelajaran dengan warna-warna metode-metode yang diterapkan. Tujuan dari pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Dan peran pendidik di sini yaitu menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya, memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna di dalam belajar dan kehidupan para peserta didiknya. Selanjutnya, untuk peserta didik atau siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center, di mana yang memaknai proses pengalaman belajarnya secara sendiri. Sehingga diharapkan para peserta didik dapat memahami potensi diri dan mengembangkannya secara positif dan meminimalisir yang negatif. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan kembali di sesi diskusi untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.